Sementara itu, di negara api, ada sekelompok orang yang mengadakan pertemuan untuk merencanakan kudeta kepada Raja Api. Ada seorang wanita yang menceritakan keberaniannya untuk melawan Raja Api. Dia pun berencana berpura-pura menjadi orang dalam agar mereka bisa masuk ke dalam istana. My mother and my brother. Mereka pun melakukan kudeta dan telah berada di pintu gerbang istana Raja Api. Gadis itu pun telah menunggu mereka, dan mereka pun berhasil masuk ke dalam dan tengah bersiap untuk melakukan kudeta. Namun sayang, ternyata mereka dijebak oleh Raja Api dengan menyuruh gadis itu berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Ternyata gadis itu bernama Azula, yang tidak lain adalah anak Raja Api Ozai. Dan akhirnya orang-orang itu pun dibakar. Di tempat lain, Katara sedang melatih jurus pengendali airnya yang sampai saat ini belum juga dikuasainya. Melihat itu, Aang mengatakan untuk tetap tenang saat melatih jurusnya. Dia pun teringat dengan masa lalunya yang kelam sehingga dia gagal lagi menyempurnakan jurusnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju suku air utara. Ketika di perjalanan, Aang melihat sosok pengembara udara seperti dirinya. Dan dia pun melihat kota yang begitu besar. Kota itu bernama Omasu. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Omasu. Namun, mereka mendapatkan kesulitan untuk masuk ke dalamnya. Hal itu dikarenakan penjagaan kota Omasu yang sangat ketat. Mereka pun meminta bantuan pada seorang pedagang muda untuk masuk ke kota Omasu dengan kereta dagangnya. Akhirnya, mereka berhasil melewati pos jaga dengan mudah. Setelah masuk ke dalam kota, pemuda itu berpesan agar tetap berhati-hati saat berada di kota itu. Good luck finding your friend. Aang pun melihat seorang yang ia lihat tadi sewaktu di perjalanan. Namun sayang, ternyata orang itu bukanlah seorang pengembara udara. Pria itu bernama Theo. Saat pembicaraan mereka tengah berlangsung, tiba-tiba saja muncul ledakan. Katara dan Aang pun menggunakan kekuatannya untuk memadamkan api dari ledakan itu. Setelah ledakan itu, mereka segera mengamankan diri ke rumah Theo. Kemudian Theo menjelaskan bahwa ledakan itu disebabkan oleh mata-mata negara api. Theo pun bercerita pada Aang dan teman-temannya bahwa ayahnya adalah seorang mekanik yang bekerja untuk Raja Omasu. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Aang membatalkannya karena melihat kondisi penduduk Omasu yang sangat membutuhkan bantuan Avatar untuk mengalahkan dan menghancurkan semua teror dari negara api. Aang pun memutuskan untuk membantu penduduk Omasu terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke suku air utara. Di sisi lain, Azula dan kedua asistennya sedang berlatih panah. Azula pun bercerita bahwa Avatar telah kembali dan akan merebut tahta putra mahkota negara api dari saudaranya, yaitu Zuko, yang akan menggantikan ayahnya. Aang dan kawan-kawannya berencana membantu Theo dan ayahnya membuat senjata untuk melawan negara api. Ternyata, selain mereka, Zuko, Iroh, dan Zhao tengah menyusun strategi untuk merencanakan sesuatu di kota Omasu. Sementara itu, Katara tengah berlatih jurus pengendali airnya. Tanpa sengaja, ia melihat ayah Theo sedang bertemu dengan mata-mata dari negara api. Dan ia pun ingin menegurnya. Akan tetapi, ia dicegah seorang pemuda yang menolong mereka ketika masuk ke kota Omasu. Pria itu bernama Jet. Dia pun menjelaskan bahwa ayah Theo adalah seorang pengkhianat. Traitor. Mereka berdua pun membuntuti para mata-mata itu sampai ke hutan. Mereka pun ketahuan dan harus terlibat perkelahian dengan para mata-mata itu. Pertempuran itu pun dimenangkan oleh mereka karena teman-teman Jet datang membantu. Katara pun diajak ke markas Jet. Had a feeling you knew how to come? Di tempat lain, Sokka dan ayah Theo sedang merancang untuk membuat balon udara untuk melawan negara api. Sementara itu,
Aang dan Theo berada di sebuah goa. Di sana Theo bercerita bahwa dia ingin menyelamatkan dunia dari kekejaman tirani negara api. Lalu mereka menemukan bom yang berbentuk jeli. Hal ini membuat mereka curiga bahwa ledakan itu bukan berasal dari mata-mata negara api. Di sisi lain, Azula tengah mengatur siasat liciknya dan mengirim surat kepada Zhao yang berisi agar Zhao mengkhianati Zuko dan membantunya untuk menangkap Avatar. Zuko's crew the one who slipped you the information, sir. Aang pun mendatangi Sokka dan membawa bom berbentuk jeli. Dia pun menceritakan bagaimana ia menemukan jeli hijau itu dan menceritakan siapa dalang dari semua ini. Katara pun juga datang dan menceritakan siapa dalang sebenarnya dari ledakan itu. Namun, Aang dan Sokka mengatakan pelakunya adalah Jet. Mendengar itu, Katara pun marah dan mengatakan bahwa dalang semua ini adalah ayah Theo. To prove you're a jerk. Singkat cerita, Katara pergi mencari Jet, namun ternyata Zuko telah mengetahui keberadaannya. Setelah itu Katara pun bertemu dengan Jet untuk membuktikan bahwa bukanlah Jet pelakunya. Alhasil, dia tidak menyangka bahwa Jet adalah dalang dari semua ledakan itu, karena Jet telah mengatakan yang sebenarnya. Dan Jet juga mengatakan bahwa dia berencana untuk meledakkan seisi kota Omasu. Katara, it's too late. Katara pun menemui Sokka dan Aang untuk meminta bantuan karena Jet telah memasang bom jeli itu kepada ayah Theo yang sedang menuju kepada Raja Bumi untuk membicarakan rencana pembuatan senjata balon udaranya. Di tengah perjalanan mereka dicegah oleh Zuko dan pamannya Iroh. Aang pun menyuruh Katara dan Sokka untuk segera mengajar ayah Theo. Sementara dia akan melawan Zuko. Mereka pun bertarung. Namun, Zuko tidak memakai pengendali apinya. Sementara itu, Sokka dan Katara menuju ke Istana Raja Bumi dengan menaiki kereta cepat agar bisa sampai tepat waktu ke Istana Raja Bumi. Aang dan Zuko pun masih saja bertarung. Dia pun tanpa sengaja mengatakan telah mengambil buku di kamar Zuko, yang membuat Zuko semakin geram, hingga Zuko mengeluarkan jurus pengendali apinya. And that's it? That's why you've been... Di sisi lain, Katara dan Sokka datang tepat waktu. Dia pun melihat teman Jet sedang bersiap meluncurkan panah api yang diarahkan kepada ayah Theo, yang sedang membawa koper berisi bom jeli. Dengan cepat, Katara menggunakan jurus pengendali airnya. Sementara itu, Aang yang sedang berusaha memadamkan api akibat ulah Zuko yang telah membakar sebagian pasar penduduk kerajaan bumi. Sedangkan Zuko dicegah oleh pamannya sebab para pasukan istana bumi telah datang dan mencari mereka. Iroh pun menggunakan pengendali apinya untuk mengalihkan perhatian prajurit bumi. Akhirnya, Zuko pun berhasil keluar sendiri. Namun, ia khawatir akan keadaan pamannya. Sementara itu, Aang yang tengah berusaha memadamkan api akibat ulah Zuko ditangkap oleh para prajurit bumi.